Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim ulama, para hujjah, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Abdullah Syafi'i MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus DKM Masjid Nurul Huda, Ustaz Fauzi Abdillah beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak haji, para asatidah, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua Lingkungan, baik RT maupun yang lainnya, Bapak Mandor, dan seluruh jamaah Masjidul Huda, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Selawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mendengarkan kajian kitab Tafsir Munir pada kesempatan malam ini, marilah sama-sama kita awali dengan kita bacakan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهي يا رب بلغ مقاصدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ikuti kajian kitab Tafsir Munir, lanjutkan di halaman 143. Oleh karena itu, kepada Kiai Haji Abdullah Syafi'i MA, al-waqtu alaihi falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat DKM, tokoh masyarakat, para asatidz yang saya tidak sebutkan satu-satu, dan seluruh jamaah yang insyaallah kita orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur
Allah terus masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan kegiatan agamis. Mudah-mudahan yang kita lakukan Allah memberikan nilai pahala semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabaida arwahi abaihi wa ummi wa azwaji wa dzurriyyatil anbiya'i wal mursalin was-syuhada was-shalihin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Su'akara sadai Umar ibn Khattab wal Zu'afan Zain Ali bin Abi Thalib wa Bismillahirrahmanirrahim jami'uda Susabika Dijal Sahabat Al-Kabir Rifai Syekh Ahmad Badawi Ila Syekh Ibrahim Adas Sahamul Bandari wa Semal Sajana Kaji Abdul Rahim Abdullah Sajana Kaji Umar bin Jamar Sajana Kaji Abdul Rahman Najmajir Sajana Kaji Majir bin Tuasidun Sumal Sajana Kaji Asal Najmajir Abdullah bin Najmajir وسمينا أروي من أنفق ماله هذا المسجد وسمينا أروي آبائنا ورماتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا رحمهم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maaf ini lagi agak batuk-batuk dikit ya, mohon maaf ya. Bacaan kita 143 halaman 143 masuk surah An-Nisa ayat 13 baris dari atas. 14 baris, 15 baris dari atas. Tilka itu ya. Tilka hududullah wa mayyuti Allah wa rasulah. Ya, hampir tengah-tengah barisnya. Ini penjelasan Allah tentang hukum-hukum yang diuraikan oleh Allah, kaitan anak yatim, kaitan pernikahan, kaitan juga dengan yang terakhir itu harta waris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulamamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha dzalika wa dzalikal fawzul azim. Itu ayatnya, ayat 13 An-Nisa. Tilka diartikan oleh ulama aisu'ulul aitami wa ahkamil ankihati wa ahlal mawarisi. Itu artinya aturan-aturan yatim, hukum-hukum pernikahan yang sudah kita pelajari. Kemudian terakhir tentang hal waris ya udah kita pelajari. Ibu, bapak, ya anak dapat berapa, anak wanita berapa. Memang global ya. Itu hududullah, hukum-hukum Allah. Ai ahkamullah, artinya hukum-hukum Allah. Jadi aturan yatim, aturan pernikahan, aturan tentang waris, itu hukum Allah. Apalagi pernikahan ya. Pada Islam tuh wanti benar harus hati-hati ya. Jangan sampai nanti hukumnya jadinya zina ya. Jadi benar-benar Allah mengatur itu. Itu semua adalah hukum-hukum Allah yang Allah atur buat kita semua ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, bi jami'il awamiri wan nawahi, semua perintah dan larangannya, yudkhilhu jannatin, dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Yudkhilhu, dimaculkan, artinya dia akan dimasukkan ke dalam surga.
nusiba ala zarfiyah indal jumhur walal maf'uliyah indal apas. Itu dalam teori tentang ilmu nahunya dinasabkan ya, karena dia masuk zorab menurut pandangan jumhur ulama, dan dia kaitan menjadi maf'ul ketika sebagian menurut Imam Ahfaz. Jadi yudhu jannah, jadi itu termasuk dinasabkan menurut jama' zarfiyah, zorab huruf ya, zorab zaman, jadi dia akan dimasukkan ke dalam surga nanti suatu saat. Tapi itu menjadi maf'ul menurut pandangan Ahmad. Itu hanya teori ilmu nahu ya. Tajri min tahtil anharu khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan nanti mereka kekal di dalamnya. Orang yang taat sama hukum Allah dan taat sama Rasul dan Allah dan Rasulnya, itu Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nah, piha itu dibaca halun minal ha'i piyadhulu wahiha aidun ala madhwa. Itu teori ilmu nahunya. Itu menjadi hal minal ha'i. Di sana dari kalimat min tahtiha. Nah, min tahtiha al-anha piha gitu ya. Jadi hal min ha'i piyadhulhu, bagi orang yang masuk di dalamnya mengalir sungai-sungai. Wa ya'idun ala madwa mufradun bil abdi. Itu ya, itu termasuk kembali mufrad ya. Ya, lafaz jama' bil makna. Parihadza sahal wajhani. Nah, itu tiada bacaan menurut ilmu nahu. Makanya dibaca dua hal. Min tahtiha al-hari khalidina fiha. Nah, ini dua min tahtiha fiha. Nah, gitu ya. Di bawahnya, di dalamnya. Tuh. Jadi sohal wajhain, dua-duanya dianggap benar. Wazalika, yang demikian itu aidukhulul jannati ala wajhil khuludi, artinya masuk surga dalam bentuk selama-lamanya. Al-fawzul azimu, suatu keberuntungan yang sangat besar. Jadi orang-orang yang ikut hukum-hukum yatim dilaksanakan, perkawinan dilaksanakan, waris dilaksanakan, nah itu nanti Allah akan masukkan ke dalam Jannatul Naim, yang di bawahnya mengalir sungai mereka kekal selama-lamanya. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Alladzi la fauza wara'ahu, yang tidak ada keberuntungan setelah itu. Jadi keberuntungan yang besar udah nggak ada lagi, yaitu seseorang masuk surga. Ya, watana ulufiha, tanah umufiha. Mereka bersenang-senang nikmat, nggak ada keberuntungan sesudah itu. Itulah keberuntungan yang paling besar. Seperti orang pengusaha, dia punya perusahaan sampai ratusan misalnya, itulah keberuntungan yang besar. Mungkin nggak ada lagi keberuntungan lain selain dari perusahaannya mencapai 100 perusahaan. Jadi kata Allah, firman Allah, orang yang taat sama Allah dan Rasul melaksanakan hukum yang tadi itu adalah Allah akan masukkan Jannatul Naim. Itu keberuntungan yang sangat besar. Wa may yasillaha wa rasulahu, siapa orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya melanggar hukum Allah dan hukum Rasulnya, walau fi badil awamiri wan nawahi, sekalipun sebagian perintah dan larangannya, wa yata'adda hududahu, kemudian melewati batas-batasnya sampai keterlaluan. Nah, gitu ya. Melanggar Allah sampai keterlaluan. Contoh begini, Allah mengharamkan anjing, ya kan ya? Allah melarang makan daging anjing. Orang yang keterlaluan, daging anjing dimakan juga, cara motongnya pun bukan dipotong pakai pisau, ditusuk pakai alat-alat besi, ya kan ya?
Nah, jadi darahnya dikeluarkan, bahkan darahnya pun dimakan. Itu namanya keterlaluan. Nah, begitulah. Jadi orang yang melanggar orang yang maksiat sama Allah dan Rasulnya, baik sebagian atau semuanya, itu ayat ada hududahu, melanggar aturan-aturannya, ayat tajawaza akabihi biljur, artinya melampaui hukumnya sampai dia keterlaluan berbuat dosa. Nah, masih koma, wa qalal kalbi ay waman yakfur binafsihi wa may yakfur bi qismatillahil mawarisi wa yata'hududahu istihlalan. Kata Imam Kalbi, siapa orang yang kufur menolak pembagian yang diatur oleh Allah terhadap waris, wa yata'hududahu, sampai dia melampaui batas gitu ya, sampai melebihi aturan Allah, udah dilarang ya misalnya, tapi dilanggar terus, istilahan itu menjadikan kebolehan oleh dia, padahal udah Allah larang, kemudian udah Allah atur, kemudian dilakukan, dia keterlaluan melewatinya. Nah, itu dimaksud dengan wetada ududahu, melanggar aturan-aturannya. Aduh, maaf ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ta'adda hududahu, jadi keterlaluan. Nah, udah melanggar hukum Allah dilanggar, dianggapnya jadi pembolehan. Nah, gitu ya. Haram kita minum khamar, minuman keras ya, termasuk ganja, arak, gitu kan ya. Nah, gitu kan. Jadi karena dia udah keterlaluan minum arak itu menjadi boleh. Jadi arak itu dibuat pesta. Karena arak itu dianggap udah buat dia jadi halal. Padahal itu khamar diharamkan oleh Allah, udah terjadi biasa melampaui batas, larangan Allah dilanggarnya, diminum tiap hari, bahkan pesta pun dijadikan pesta minuman keras. Nah, itu namanya keterlaluan, melanggar hukum Allah, keterlaluan. Yang diharamkan bahkan istihlalan, dijadikan pembolehan. Itu namanya ta'adda hududallah. Wa qala Ikrimah Ibn Abbas, man lam yarda bi qismatillahi ta'ala, siapa orang yang tidak reda terhadap ketentuan Allah, wa yata'adda ma qala Allah ta'ala, dan apa yang dan melampaui batas apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Jawabannya yudhilhu naron, orang begitu nanti semua akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Gitu ya. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, hukum-hukum yang haram jadi dihalalkan oleh dia, melakukan perbuatan yang halal jadi yang haram menjadi halal oleh dia. Nah, misalnya kufur terhadap pembagian yang Allah atur terhadap yatim, pernikahan perkawinan misalnya dilanggar, ya itu Allah akan masukkan orang itu ke dalam api neraka. Ay azimatun hailatun, penderitaan yang sangat dahsyat. Nah, gitu ya. Tapi kalau tadi surga, keberuntungan yang sangat besar. Jadi kalau neraka, penderitaan yang sangat dahsyat lawannya. Jadi kalau mereka yang melakukan taat sama Allah dan Rasul, Allah masukkan jannatul naim. Kalau dia melanggar aturan Allah, melampaui batas, Allah masukkan ke neraka jahanam, dan itu merupakan penderitaan yang sangat-sangat dahsyat. Khalidan fiha walahu azabun muhin. Mereka kekal di dalamnya dan dia bagi dia azab yang sangat hina. Nah, ya, muhin yang sangat hina. Jadi azab yang sangat hina. Ya. Jadi udah dipukul, dibakar lagi. Nah, gitu ya.
seperti maling motor, ditangkap, dipukulin, diinjek-injek, dibacok, ya kan ya. Akhirnya dibakar lagi. Nah, itu namanya siksa yang sangat menghina. Nah, begitu ya. Di akhirat bukan seperti itu. Dahsyatnya bukan main. Tidak ada bandingan, tidak ada bandingannya. Itulah azabun muhin. Itu pelanggar-pelanggar aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum Allah. Nah, kita tantang waris. Mungkin di masyarakat memang kurang begitu sesuai hukum. Tapi memang yang penting keluarga itu ya anak, ya kalau ada orang tua ya orang tua, kan begitu ya. Tapi umumnya kita rata-rata anak ya. Atau mungkin ada juga kadang-kadang saudara ya. Artinya memang tidak begitu melanggar hukum benar ya. Hanya tidak sempurna. Ini janji Allah kepada orang-orang yang menurut aturannya, dan Allah bagi orang yang melanggar aturannya. Azab muhin diartikan oleh ulama, ay walahu ma'azabil harikil jasmani azabis sadidi waruhani. Nah, maaf, ay walahu ma'azabil hariki al jasmani azabis sadidi ruhani. Dia juga itu akan memperoleh azab yang sangat panas yang bersifat jasmani, dan juga azab yang sangat yang bersifat rohani. Jadi ada azab jasmani, azab dua-duanya dirasakan oleh jasmani, oleh rohani. Itu maksud dengan azabum muhin. Jadi azab yang hina, jasmaninya kena, rohani juga kena. Kita kalau puyeng misalnya, ya mungkin kita fisik doang ya. Nah, tapi mungkin kalau orang penyakit tumor, ya kan ya, rohani juga menderitanya bukan main. Nah, gitu ya, sakit berat, jasmaninya berat, rohani juga berat, merasakan sedih. Nah, rohani sedih, menderita, rohani perih, ya, kesulitan, perasaan, itu rohani. Sakit karena pisau, kena golok, kena api, kena luka, itu jasmani. Dibakar dan api neraka, mungkin jasmani kena, rohaninya merasakan penderitaannya. Maka azab muhin, azab yang kena rohani dan jasmani. Ada, maaf ya. Bisa dimengerti ini, itu dimaksud dengan azabun muhin. Ya. Bacaan Imam Nafi, Quran Nafi wa Ibnu Amir, tadkhuluhu bidunil azmati bi maudi aini. Imam Nafi membacanya nudkhiluhu, dalam Al-Quran yudkhiluhu. Nah, gitu ya. Bisa lihat dalam Al-Quran bacaan itu yudkhiluhu naron. Kata Imam Amir, Imam Nafi bin Amir, bukan yudhiluhu tapi nudhiluhu binunil azmah. Nun jama' artinya mengartikan kami, Allah. Kami akan masukkan. Kami itu Allah. Jadi sungguh besar Allah, nah gitu ya, yang akan memasukkan orang yang maksiat ke dalam api neraka. Fil maudi'aini wal bakuna bil ya, ulama lain tetap membaca ya, yaitu yudkhilhu naron. Jadi ada ulama nudkhilhu naron, ada yang baca yudkhilhu naron. Kita tetap bacaan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Bisa dipahami? Nah, gitu ya. Lanjut ayat berikutnya. Wallati yatinal fahishatin min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'ata minkum. Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji dari kalangan wanita-wanita kamu, maka carilah saksi untuk mereka 4 orang di antara kamu. Sekali lagi, wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji
dari kalangan wanita kamu, ya, jadi bukan wanita orang lain, kamu yang muslim, maka carilah saksi untuk mereka 4 orang di antara kamu. Diartikan oleh ulama, ay allati yaf'alna zina kainatin min azwajikumul muhsanati. Nah, artinya wanita-wanita yang melakukan zina, ya, dan mereka-mereka itu dari kalangan istri kamu, muhsanati, wanita yang terhormat, ya. Fatlubu ayyashhada alaihinna bipilihi arba'ati min rijalil mu'minin. Carilah untuk menjadi saksi atas mereka, atas perlakuan dia itu, saksinya 4 orang laki-laki yang mukmin, wa akhrarihim, dan juga merdeka. Jadi kalau orang wanita dikatakan dia melakukan hubungan gelap misalnya, itu harus ada saksi, kata Allah, 4 orang saksi laki-laki yang mukmin, yang merdeka, yang adil. Kalau di kita merdeka semua. Itu jadi semacam tuduhan gitu, dia melakukan hubungan gelap, ya, misalnya berserong, istilah sekarang, syahdu sama syahdu. Itu kata Allah, cari 4 orang saksi untuk membuktikan pekerjaan dia. Yang saksi itu laki-laki yang mukmin, tentu akalnya sehat. Penjelasan ntar. Wa quri'a bil bahisati, dibaca bil bahisati dalam ayat. Nah, dibaca yatinal bahisata. Ada ulama yang membaca yatina bil fahisati. Nah, gitu ya. Itu teori bacaan orang ulama. Fa in syahidu, jika mereka menyaksikan alaihin nabi zalika kama yang bagi, jika mereka menyaksikan perbuatan mereka sebagai layaknya orang melakukan serong misalnya, fa amsikuhunna fil buyut, kurunglah mereka di rumah. Ay fakhalliduhunna mahbusatin bi buyutikum, artinya tahanlah mereka di rumah kamu hatta yatawaffahunal mautu, sampai mereka mati. Ini belum ada ketentuan ketika apa yang harus dilakukan hukum itu. Hanya Allah memerintahkan ketika mereka melakukan serong, nah, harus dibuktikan 4 orang saksi. Ternyata 4 orang saksi menyatakan benar, kurung mereka di rumah. Jangan suruh keluar-keluar sampai mati, perintah Allah. Tapi ntar ada jalan keluarnya. Nabi merintahkan. Ay ila ayyakhuzahunna mautu wa yastaufa arwahunna. Artinya sampai mereka mati dan mereka sampai wafat, ruhnya sampai keluar, sampai mati. Jadi mereka yang melakukan keji itu, nah, oleh Allah dianjurkan cari orang 4 saksi, betul-betul dia melakukan, tahan sampai dia mati di rumah, enggak boleh kemana-mana. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah akan menjadikan buat mereka jalan penyelesaiannya, artinya ketentuan hukum. Ini ayat ini belum ada ketentuan hukum waktu itu. Nah, barulah au ila ayyashalahunna hukman khasan bihinna, atau nanti ada syariat untuk mereka sebagai hukum khusus untuk mereka. Baru Nabi menentukan. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khuzu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Ambil ini hukum dari aku. Ambil ini hukum dari aku. Sampai 3 kali, saudara, 2 kali ya. Ambil hukum dari aku. Allah telah menjadikan buat mereka jalan keluarnya, hukumannya. Nah, bagi wanita-wanita, istri-istri yang terhormat melakukan serong kepada orang lain, apa hukumannya? As-sayyibu tarajjama,
wal bikru tajallada wa tadfa. Kalau dia sayin, ya artinya udah nikah gitu ya. Nah, tarojama dirajam sampai mati. Kalau dia janda, misalnya udah punya suami, itu kata Nabi tarojama, hukum rajam. Kalau dia perawan, tajallada wa tadfa. Kalau dia masih perawan, hukum gebung. Nah, di hadis lain dikatakan sampai 100 kali pukul. Kalau rajam sampai meninggal dunia. Di tafsir kedua, jilid 2, jilid 1, disebutkan ada seorang wanita hubungan gelap sama seorang laki-laki. Kemudian datang Nabi, ya Rasul, aku kena hukuman ini. Hukuman had ya Rasul. Cuman wanita itu hamil. Saya nggak bawa catatan ya, lupa saya. Tapi masih ingat. Dia itu hamil, ya Rasul, saya kena hukuman nih. Kenapa saya melakukan hubungan gelap, zina? Nah, kata Nabi benar, dia itu sampai hamil ya. Dipanggil keluarganya. Keluarga sini dipanggil, ini wanita ini kena hukuman, kata Nabi. Cuma tunggu lahir dulu. Setelah lahir, nanti bayinya lahir, baru ibunya dihukum. Sekarang kamu pelihara dulu ibu ini, saudara kamu, di rumah urus sampai dia melahirkan. Begitu nanti udah melahirkan, nah barulah dibawa kemari. Benar saudara, diurus sama keluarganya sampai lahir. Begitu lahir, dibawalah ke rumah Nabi. Dihukumlah menurut aturan Islam, dirajam sampai meninggal dunia. Nah, begitu. Dirajam sampai meninggal dunia. Nah, menurutnya kenapa kejam banget Islam? Bukan kejam. Nanti di akhirat dia kena hukuman lagi. Karena dunia sudah dihukum. Gitu saudara, Masya Allah. Yang kita salutnya, itu ngaku sang ibu. Langsung ke Nabi, ya Rasul, innil had, saya kena hukuman. Kenapa? Dilihat oleh Nabi, hamil betul. Itu hebatnya wanita zaman Nabi itu begitu. Akhirnya seperti tadi, nah dihukum rajam setelah dia melahirkan. Dia urus saudaranya melahirkan, selesai melahirkan, dibawa ke rumah Nabi, dirajam sampai meninggal dunia, diikat oleh Nabi, dirajam, dipukul, ditimpa dengan batu sampai meninggal dunia hukumannya. Nah, ini kata Nabi, ketika Allah memberikan hukum, nanti kan Allah menjelaskan, Allahu lahunna sabila. Allah nanti akan menjelaskan jalan penjelasan hukumnya. Sebelum ayat penjelasan hukumnya, Allah memberikan hukuman duluan, memberikan aturan hukum. Ambil dari aku nih hukum, ambil dari hukum. Bagi yang udah janda atau punya suami, nah gitu ya, harus dirajam. Kalau dia perawan, dijilid, dipukul 100 kali pukul, kemudian diasingkan. Jangan tinggal di kampung itu. Itulah hukuman bagi wanita-wanita yang melakukan serong, melakukan fahisyah, yang melakukan perbuatan keji. Ini aturan Islam. Cuma kalau di Indonesia kita kan beda ya. Ya malah ada rumah apa namanya itu yang melayani wanita-wanita, ada germo-germo ya kan ya. Masya Allah saudara. Ya. Itu hukumannya sebenarnya berat ya. Ini wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji seperti itu. Nah, jadi kalau dia udah pernah kawin, nah gitu ya, atau apalagi dia punya suami, atau dia janda melakukan itu, hukumannya harus dirajam sampai meninggal dunia. Kalau perawan digebugin, nah cara kita dipukul di jalan 100 kali, kemudian diasingkan, dibuang kemana jauh dari daerah itu. Ayat berikutnya, paham ya? Ini menurut aturan hukum Allah begitu. Ini nggak berlaku di kita, ya kan ya? Hukum ini tidak
tidak berlaku. Nah, itulah hukum Al-Quran. Nggak semua dilaksanakan oleh kita, ya. Sebagian kecil dilaksanakan. Ini nggak berlaku, saudara. Ya malah kan di mana-mana banyak warung-warung rebek-rebek, ya kan ya. Nampung gitu kan, nggak ada yang protes. Ya begitu ya. Berikutnya, walladzani ya'tiyani minkum. Nah, dan dua orang wanita di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, ay bikroni alladzani ya'tiyanil fahisati min ahlarikum, itu dua orang perawan. Nah, yang melakukan perbuatan hubungan begitu dari kalangan orang-orang yang merdeka, fa'azuhumma, hukumlah mereka keduanya bitahdidi wa ta'zir. Sekarang kalau hubungan perempuan sama perempuan namanya apa tuh? Lesbian. Kalau laki sama laki namanya apa? Homoseks ya. Ya, ini kalau perempuan sama perempuan melakukan hubungan yang orang itu merdeka zaman Nabi, fa'azuhumma bitahdid wa ta'zir. Hukum keduanya bitahdid, dengan peringatan, wa ta'zir, ancaman. Nah, begitu. Tahdid, ancaman, cacian. Kayu kola bisa mafa'altuma wa antaraktuma liqabillah. Umpamanya kalimat-kalimat ancaman, cacian, sangat buruk lo kerjaan lo. Nah, gitu. Kerja lu jelek banget lo. Gitu ya. Lu nanti diazab oleh Allah. Nah, wasuhtihi, murka Allah dibuat kamu. Wa akhrajtuma anfusukuma an ismi adalah kamu nih orang-orang yang di luar sistem keadilan yang benar. Perempuan sama perempuan, hubungan gelap. Nah, gitu ya, hubungan apa namanya, lesbian, laki-laki juga dengan laki-laki. Nah, itu ancaman dan juga cacian. Wa yuhawwifa birrabi ilal amami, dan ditakutin nanti akan dilaporkan ke polisi. Nah, begitu. Wa bil haddi, nah, bil haddi, untuk mendapat hukuman. Jadi ketika dua wanita melakukan homoseksual, nah, lesbian ya, lesbian di sini harus dikasih peringatan, diancam, nah gitu ya, diomelin segala macam dah, yang kira-kira dia itu mempunyai perhatian, atau memang boleh dilaporkan polisi, nanti ya bisa ditangkap, misalkan begitu kan ya. Itu ancaman atau peringatan. Itu bagi wanita-wanita yang melakukan hubungan lesbian. Sekarang teori bacaan, jelas ya hukumannya. Jadi wanita yang lesbian, nah dua-duanya perawan atau dua-duanya tidak perawan, hukumannya harus dihukum dengan cara penghinaan, pencacian, ya, gitu ya. Ini saya juga belum dapat apa nanti ada hukuman di atas, nanti kita ikuti ya. Wa qara Ibnu Katsir walladzani bitasdidin nun. Bacaan Imam Ibnu Katsir walladzani bitasdidin nun. Walladzani, nah, bitasdidin nun, waladzani, nah gitu ya, tasdid nun, nah waladzani ya'tiyaniha. Bacaan Ibnu Katsir ya. Pak Intaba ketika keduanya bertobat, amma fa'ala minal fahisati ba'da zawajil aziyah, kalau dia bertobat dari perbuatan, dari keji itu sesudah diberikan hukuman, wa aslaha a'maluha bima bainahuma wa bainallah, dan dia berbuat baik dalam perbuatan keduanya, hubungan baik itu terhadap Allah ataupun terhadap sesama manusia,
fa'aridu anhuma, tinggalkan dia, biarkan dia, dua orang itu, ay utruku izaahuma, hilangin hukuman buat dia. Innallaha kana tawwaban, sungguhnya Allah adalah maha penerima taubat, kasiral qabuli li taubati, yaitu banyak menerima taubat, paman taba, bagi orang yang bertobat, rahimah, maha penyayang. Jadi hukuman yang Allah tentukan bagi wanita-wanita yang melakukan fahisha sesama wanita, namanya lesbian, kudu dicaci maki, dihina, ya, dijelekin, bermacam-macam kalimat, ya. Kalau dia udah bertobat, berhenti, nah biarlah, gitu ya, sebab Allah maha menerima taubat, maha penyayang. Bisa dipahami di hukumannya. Iya, kalau tadi wanita-wanita yang hubungan gelap kepada laki-laki lain, kalau dia janda atau punya laki, nah hukumannya harus dirajam. Kalau dia perawan, nah harus diusir, dihukum di rumah, kemudian diusir. Itu kata Nabi, ya. Kalau perawan dirijilid, dipukul, kemudian diusir ke kampung halaman lain. Ini aturan yang dibuat oleh Allah, oleh Rasulnya. Saudara, saya lagi nggak enak banget, batuk baik kurang enak, jadi malu-malu dikit. Iya, aduh. Inilah nanti insya Allah minggu kalau ada umur kita lebih luas ya. Kesimpulan dari atas begini. Hukum yang Allah terapkan, 3 hukum yang wajib pelajari, tentang yatim udah ya, kemudian pernikahan juga udah, dan ini termasuk hukum harta waris. Dan ini sekarang hubungan gelap diatur juga oleh Allah. Itu semua aturan-aturan Allah. Ya. Coba hukum-hukum yang ada di kampung kita, dikit-dikit kita ikuti hukum Allah, kan gitu kan ya? Ngikuti hukum Allah. Nah, perkawinan, ya kan, teori pacaran, kan begitu kan? Ya, kalau zaman dulu kan ada selang lancong. Kalau sekarang kan gak ada selang lancong, mentarik di motor, kan begitu ya. Pertemuannya bebas. Dulu mah lancong juga anak muda ketemu orang tua perempuan pada malu. Sekarang kan gak lagi. Terlalu bebas. Coba dikit-dikit terapkan sistem keislaman. Nah, gitu ya. Kemudian bergaul pun jangan keterlaluan. Jadi anak-anak perempuan kita bergaul jangan keterlaluan. Apalagi sampai malam. Nah, ini akan merusak citra kita juga. Ya. Terapkan anak-anak kita yang masih perawan, cara pacarannya, cara kenalannya. Ya. Kalau perlu pun arahkan oleh kita, pilihan kita untuk menjadi suaminya. Itu oleh Islam ada, namanya wali muzbir. Orang tua kudu maksa anaknya supaya anaknya itu kawin ma'a. Karena orang tua tahu persis sifat si A. Namanya wali muzbir, wali yang bisa memaksa anak. Nah, itu orang tua, orang lain nggak bisa. Nah, aturlah anak kita menurut hukum-hukum Islam. Cukup, mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan kalau sehat ya. Waktu juga udah Isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya mabud. Allahumma sholli ala sayyidina akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamirka wa warzuqna. Allahumma balagna bahman nabiyyin wa fasyahat ajam mursalin wa suratul hamid malaikatul muqarrabin wa akraman. Allahumma binuril ilmi wa satal fahmi wa akhrijna minaz zulumatil wahab wa aftah lana abwaaba rahmatik wa 'allimna israr hikmatik ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.